Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Bidan dari Alam Gaib. Sebut saja namaku Patmi, warga dusun Surukidul, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Cerita ini akan saya ceritakan kepada tim Jimat, juga Jimatres dimanapun Anda berada. Berikut cerita yang menggembarkan masyarakat Kabupaten Mojokerto. Yang mengalami kejadian mistis itu adalah Patmi. Dia warga dusun Surukidul, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Sungguh pun dia dan Suroso sang suami tak menduga kalau yang menolong persalinan bayi mereka adalah sosok-sosok hantu dan perawat serta dokter-dokter hantu. Menurut keterangan dari orang tua Patmi, kejadian itu benar dan sama sekali tidak disangka-sangka. Kami sekeluarga senang cucu saya lahir selamat. Meskipun persalinannya di bekas rumah sakit umum yang sudah kosong, tapi alhamdulillah lahir selamat dan tidak kurang suatu apapun. Demikian dikatakan Sumiati, bu kandung Patmi. Tapi sayangnya pasangan Suroso dan Patmi sudah pergi dari rumah itu. Karena takut orang akan menganggap kejadian aneh yang mereka alami hanya bualan belaka. Di samping menghindari pandangan miring masyarakat sekitar yang menuduh pasangan muda itu telah bersekutu dengan hantu, menurut Sumiati tak ada tanda-tanda kelainan pada diri Patmi anak tunggalnya itu sebelum maupun sesudah melahirkan. Proses persalinannya pun cepat, memang hanya ari-arinya saja yang tidak ada. Karena saat tahu rumah sakit umum kota Mojokerto itu sudah kosong lama, Suroso buru-buru membawa istrinya dan bayinya pulang ke rumah. Pada hari Kamis 4 April 2013 malam sekitar jam 6 sore, Patmi mengalami kesakitan pada perutnya dan seakan mau buang air besar. Melihat anaknya meringis menahan rasa sakit akibat kandungannya yang sudah 9 bulan itu, Sumiati menyuruh Suroso anak mantunya untuk segera berkemas mengantarkan Patmi ke rumah sakit. Seusai memasukkan barang-barang yang sekiranya dibutuhkan kelak untuk proses persalinan ke dalam tas, seperti kain sarung panjang, baju bayi, gurita, dan lain sebagainya, Suroso pun membonceng Patmi menuju rumah sakit kota Mojokerto dengan mengendarai sepeda motor.
desa Kupang di bawah sana itu sebenarnya ada bidan, tapi kami tidak mampu untuk membayar. Jadi kami berharap program jam bersal agar bisa gratis meskipun nantinya dioperasi, dan adanya hanya di rumah sakit umum di kota. Demikian dijelaskan Sumiati yang sehari-harinya membuka warung kopi di pinggir hutan jati Dusun Suruh Kidul. Saat itu selepas jam 7:30 malam, pasangan Suroso dan Patmi tiba di pelataran Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Setelah memarkir kendaraannya, Suroso pun menuntun tangan istrinya yang masih merintih menahan sakit pada perut karena ingin melahirkan. Mereka pun berjalan menuju ruang UGD di sisi sebelah kanan rumah sakit itu. Di ruangan itu mereka ditemui oleh 2 orang perawat perempuan berpakaian putih yang sedang berjaga di loket. Suroso lantas menyampaikan kepada perawat itu jika istrinya seperti akan melahirkan. Lalu seketika itu para perawat mengambilkan kursi dorong dan menyuruh Patmi duduk di atasnya dan membawanya di ruang persalinan yang terletak di samping belakang rumah sakit itu. Suroso tetap ikut mendampingi istrinya saat dibawa ke ruangan persalinan. Namun sesampainya di sana, hanya Patmi dan 2 perawat tadi yang boleh masuk. Suroso sendiri disuruh menunggu di luar kamar persalinan. Merasa sendiri saja di luar ruangan itu, Suroso memutuskan untuk keluar minum kopi pada warung di sebelah timur rumah sakit umum itu. Sesampainya di warung, dia pun lantas memesan minuman kopi panas untuk berjaga agar dia tidak terserang kantuk dalam menunggu kelahiran anak pertamanya itu. Sambil menikmati hidangan kopi panasnya Suroso, ditanya oleh pemilik warung. Dari mana Mas, kok saya belum pernah lihat sebelumnya? Oh, saya dari dusun atas, Mbah. Sedang menunggu istri saya yang akan melahirkan di rumah sakit itu. Lah, rumah sakit yang mana, Mas? Suroso sendiri sampai dibuat bingung oleh pertanyaan pemilik warung itu. Dijelaskan Suroso kalau dia memang menunggu istrinya di rumah sakit sebelah ini. Seketika wajah pemilik warung itu terlihat tegang, lantas menyampaikan pada Suroso kalau rumah sakit umum ini sudah dikosongkan sejak pertengahan bulan Januari 2013 lalu. Dan sekarang pindah ke daerah Jalan Prajurit Kulon dan bukan di Jalan Gajah Mada lagi. Sontak saja Suroso cepat-cepat membayar minumannya. Lantas setengah berlari masuk ke dalam rumah sakit. Saat melintasi koridor yang tadi dilaluinya bersama perawat yang membawa Patmi ke ruang persalinan, keadaan jalannya sekarang gelap dan hanya satu cahaya lampu yang terlihat di ujung koridor rumah sakit itu. Sesampainya Suroso di ruang persalinan di mana Patmi berada, sejurus sebelum membuka pintu matanya sempat sekilas melirik pada tulisan di atas ruangan itu. Dan saat dibaca ternyata tulisannya
kamar mayat. Melihat itu hatinya langsung kecut memikirkan nasib istri dan anaknya. Tanpa mengetuk seketika dibuka pintu ruangan itu dan mendapati Padmi tertidur memeluk seorang bayi laki-laki. Seketika dibangunkannya istrinya itu dan menceritakan kalau mereka salah masuk rumah sakit. Mendengar penuturan Suroso, Padmi pun lantas beranjak turun dari tempat tidur, bergegas digendong bayinya dan secepatnya mereka keluar dari ruangan itu. Sesampainya di parkiran, Suroso segera memacu sepeda motornya secepatnya kembali menuju rumah Padmi di dusun Suru Kidul. Saat mereka sampai di rumah jam setengah 11 malam, bersama bayi lelaki, Padmi pun cerita kalau saat melahirkan dia memang merasa aneh. Apalagi setelah dokternya datang, kontan rasa sakit Padmi saat itu hilang dan melahirkan tanpa rasa sakit sedikit pun. Anehnya lagi, sesaat setelah jabang bayinya keluar bersamaan dengan ari-arinya, mata Padmi diserang rasa kantuk yang luar biasa. Namun sebelum matanya benar-benar terlelap, dia masih sempat melihat sang dokter menangani persalanannya, memegang ari-ari bayinya tersebut dan memasukkan ke mulutnya. Benar tidaknya cerita ini adalah kisah menarik dari bumi Mojokerto bersama tim Jimat.